Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal anam biwiladati sayyidil anam sayyidina Muhammadin ulil kiram amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali bertemu di pengajian kitab Ahsanul Uslub was Siyagah fi Fannil Fasahati wal Balagah. Salah satu kitab karangan Andre Gurutta Ki Haji Abdurrahman Ambodale. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Para santri, santriwati, baik yang berada di Pondok Pesantren dari Abrat, Baruga Andi Gela, dan saya lihat banyak dari santri yang berada di lokasi pengabdian yang hadir. Ada ya yang berada di Sidrap, di Sering, Takalar. Allah. Alhamdulillah. Allah. Pada pertemuan sebelumnya, Alhamdulillah Dokter telah menjelaskan bagaimana itu tentang kitab ini, pengantar kitab ini. Kemudian insya Allah pada pertemuan kali ini, Dokter akan melanjutkan pengajian sebelumnya. Kepada Dokter Al-Hajj Umar Mansur Ar-Rahimi, kami persilakan dengan hormat. Fadal Syekh. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Ahsanul Uslub Wassiyaghah fi Al-Fasahati wal Balaghah. Pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan definisi ilmu balaghah. Bahwasanya ilmu balaghah itu adalah ilmu yang mencakup 3 bidang ilmu atau 3 cabang ilmu, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu al-badi'. Ilmu ilmu ma'ani itu tentang bagaimana kita menghindari kesalahan-kesalahan dalam memakai kata atau dalam mempergunakan kalimat. Jangan sampai kalimat yang kita pakai itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab atau mengandung sesuatu yang aneh atau tidak sering dipergunakan. Yang jelas menghindari kesalahan dalam penggunaan kata atau kalimat. Sedangkan ilmu bayan itu menghindari kesalahpahaman atau kesalahan dalam mempergunakan kalimat, dalam menyampaikan maksud dari ucapan kita. Ketika kita mengungkapkan kegembiraan, bagaimana kalimat-kalimat apa yang dipakai ketika gembira, ketika sedih, ketika marah, ketika benci, yang berkaitan dengan bagaimana agar kalimat kita atau ucapan kita sampai kepada pendengar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sedangkan ilmu badi tentang bagaimana memperindah kalimat, memperindah ucapan. Kemudian tujuan atau yang dipelajari dalam maudhu'nya atau pembahasannya itu tentang susunan-susunan kalimat bahasa Arab yang mengantar kita kepada kefasihan dan kepada balaghah. Tentunya tujuannya itu menghindari kesalahan-kesalahan, membedakan antara yang fasih dengan yang tidak fasih, bagaimana memudahkan berbicara, bagaimana memudahkan pendengar memahami, bagaimana mengucapkan pertanyaan, bagaimana mengucapkan jawaban, yang berkaitan dengan keindahan, kefasihan, kebaikan dalam
berbicara. Makanya sebelum masuk ke 3 ilmu pokok, ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi', Andai Kurta menjelaskan dulu sebelumnya tentang makna fasaha dengan balaghah. Apa yang dimaksud dengan fasaha, apa yang dimaksud dengan balaghah. Sebelumnya balaghah itu lebih umum. Balaghah itu berarti harus fasih dulu. Jadi balaghah lebih tinggi dari fasaha. Fasaha hanya sebatas penggunaan kalimat, penggunaan kata. Ketika kalimat atau kata-kata yang dia pergunakan itu benar, berarti dia sudah fasih. Sesuai dengan kaidah, sesuai dengan kias. Sedangkan balaghah lebih tinggi lagi daripada fasaha, sudah mengandung keindahan, sudah mengandung kejelasan dari kalimat-kalimat yang dipergunakan. Sekarang kita masuk pembahasan al-faslul awal. Al-faslul awal itu fil fasaha, tentang al-fasaha. Kata Andre Gurta, al-fasahatu fil lughah, al-fasaha itu dari segi bahasa atau makna fasaha dalam bahasa, tutlaku ala iddati ma'anin. Itu dipergunakan pada beberapa makna atau dimaknai dengan beberapa makna. Jadi terkadang orang Arab menggunakan kata fasaha atau fasaha itu bermakna lebih dari satu. Ada beberapa makna yang dimaksud dari kata fasaha. Penggunaannya. Pertama al-bayan. Artinya penjelasan. Fasaha bermakna penjelasan. Atau lebih jelas. Atau menjelaskan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah taala di suratul Qasas. Suratul Qasas ayat 34, perkataannya Nabi Musa, wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisana. Wa akhi Harun, kata Nabi Musa, dan saudaraku yaitu Harun, huwa afsahu minni lisanan, dia lebih fasih daripada aku secara lisan. Maksud dari kata afsah ai abyanu. Abyanu artinya lebih jelas. Minni daripada saya, kaulan ucapannya. Jadi kata Nabi Musa, saudara saya itu Harun, dia lebih fasih, dia lebih jelas ketika berbicara daripada aku. Lebih bagus cara berbicaranya. Nah, ini menunjukkan ketawaduannya Nabi Musa. Sekalipun kita tahu Nabi Musa lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Harun. Nabi Musa itu ulil azmi minar rusul. Sedangkan Nabi Harun tidak. Tapi Nabi Musa mengakui kelebihan saudaranya. Bahwa saudaranya Harun itu lebih pandai dalam menyampaikan kata-kata. Lebih jelas ucapannya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa ini disebabkan karena Nabi Musa itu ketika masih kecil, Fir'aun sudah curiga dengan Nabi Musa waktu kecil bahwa ini bukan anak biasa, bukan anak yang sama seperti anak-anak yang lainnya. Sehingga dia mau membunuhnya. Tapi istrinya Fir'aun mengatakan, tidak, ini cuma anak biasa sama seperti yang lainnya, tidak tahu apa-apa. Akhirnya Fir'aun menyuruh memilih, suruh Nabi Musa waktu bayi memilih antara kurma dengan batu bara. Ternyata Nabi Musa memilih batu bara, kemudian dimasukkan di mulutnya, akhirnya lidahnya terbakar. Itu yang menyebabkan ucapan Nabi Musa kurang jelas. Itu sebagian penafsiran ulama tentang ayat ini. Ya. Tapi terkadang ada orang, mungkin dari segi ilmu, dia lebih luas ilmunya, lebih dalam ilmunya, lebih banyak pengetahuannya, tapi untuk menjelaskannya kepada orang mungkin kurang bagus. Artinya kurang pandai dalam menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Ada orang mungkin ilmunya sedikit, tapi dia pandai berbicara, dia hebat dalam berbicara. Ya. Sehingga yang dia jelaskan lebih jelas daripada yang ilmunya luas tapi tidak pandai menjelaskan.
Jadi kehebatan berbicara itu bukan tanda luasnya ilmu seseorang, belum pasti, belum jelas. Mungkin ada orang dalam berceramah, hebat sekali dia ceramah, orang terpukau dengan ceramahnya, tapi bisa jadi ilmunya biasa-biasa saja. Tapi ada orang ilmunya luas, tapi tidak terlalu pandai berbicara sehingga tidak terkenal, tidak ini, ya, karena kurang fasih dalam berbicara. Jadi di sini Allah mempergunakan kata afsah bermakna abyan, lebih jelas. Yang kedua, al-fasaha bermakna az-zuhur, yang nampak. Yang nampak. Fayuqalu, seperti dikatakan, afsah as-sabiyyu fi mantiqihi. Afsah as-sabiyyu fi mantiqihi. Artinya apa? Bayi itu fasih dalam ucapannya. Afsah, fasih dalam mantiqihi, ucapannya. Kapan itu? Kapan bayi itu dikatakan fasih? Idza bana wa dhahara kalamu, apabila nampak jelas, jelas dan nampak ucapannya. Artinya ketika dia bicara kita paham apa yang dia bilang. Karena ada bayi mata akak kuku kakak. Apa apa nu bilang itu akak kuku kakak. Ucapan bayi anak kecil biasanya tidak dipaham apa dia bilang. Ketika ucapan anak kecil itu sudah jelas, sudah fasih, ya, katakan minum, dia sudah tahu minum. Mengatakan dia tidak mengatakan nunum. Nunum apa? Minum. Mamam, makan, mamam. Berarti dia belum fasih. Tapi kalau sudah jelas ucapannya, jelas penyebutan hurufnya, benar penggunaan kata-katanya, berarti anak kecil itu sudah fasih. Afsah as-sabiyu fi mantiqihi, apabila ucapannya jelas dan nampak maknanya, jelas kalimatnya, kata-katanya. Kemudian yang ketiga, al-fasaha bermakna al-idha'ah, al-idha'ah. Al-idha'ah itu terang, cahaya, bercahaya. Waqalatil arabu, waqalatil arabu, kurang alifnya di situ. Waqalatil arabu. Al-arab itu muannas, hanya ada taut ta'nisnya. Waqalatil arab, al-arab itu jama' arabi. Arabi satu orang Arab. Al-arab banyak orang Arab. Makanya muannas karena jama'. Waqalatil arabu, orang-orang Arab mengatakan afsaha subhu. Afsaha as-subhu. Subuh itu sudah fasih. Apa artinya subuh itu fasih? Waktu subuh. Idza adaa wasfarra aidan. Apabila langit di waktu subuh itu sudah terang. Sudah bercahaya. Subuh itu sudah mengeluarkan cahaya atau menguning. Isfarra. Isfarra artinya terang. Jadi afsahas subuh itu ketika waktu subuh sudah bercahaya dan terang. Jadi ini tiga makna al-fasaha dalam bahasa. Terkadang bermakna al-bayan, terkadang bermakna al-zuhur, terkadang bermakna al-idha'ah. Nah, ini tiga makna ini biasa dipakai oleh orang Arab ketika mempergunakan kata fasaha atau fasih atau afsah. Wa fil istilah, adapun secara istilah ilmu balaghah, apa itu fasaha? Hiya ibaratun 'anil alfadhil zahiratil ma'ani. Ibarah, artinya sesuatu, makna. Ibarah, satu makna. Fasaha itu makna yang menunjukkan lafaz yang jelas maknanya. Lafaz, al-alfaz al-zahirah yang jelas, al-ma'ani, maknanya jelas.
Jadi ketika lafaz yang diucapkan atau lafaz yang ditulis itu mempergunakan lafaz yang jelas maknanya, al-ma'lufatil isti'mal. Ma'lufa artinya biasa, sering dipergunakan, sering dipakai. Lafaz-lafaznya, kalimat-kalimatnya, ucapannya jelas maknanya dan sering dipergunakan bainal kuttabi di antara para penulis. Orang-orang yang suka menulis namanya kuttab, penulis-penulis, wasyu'ara dan penyair-penyair. Limakani husniha, karena tempatnya yang baik, posisinya yang baik, artinya penggunaan katanya tepat. Ya. Pemakaian kalimatnya pas, baik. Limakani husniha. Ya. Karena tempat kalimat, penggunaan kalimat-kalimat tersebut tempat yang baik. Jadi fasaha artinya penggunaan lafaz-lafaz yang jelas maknanya dan biasa dipakai oleh para penulis dan para penyair. Kenapa biasa dipakai? Karena bagus posisinya, sesuai dengan tempatnya. Penempatan kalimat-kalimatnya bagus. Terkadang kata-katanya bagus, kalimatnya bagus, katanya bagus, tapi posisinya tidak tepat. Terkadang seharusnya di depan, dia belakangkan. Yang di belakang, dia kedepankan. Nah, itu biasanya membuat tidak fasih. Maknanya tidak jelas, penempatannya tidak tepat. Tapi kalau maknanya jelas, terus kalimatnya sering dipakai, posisi penempatan kalimatnya, penempatan katanya tepat, bagus, berarti itu fasah. Wa yusafu biha thalathatu asya. Fasaha ini disifatkan pada 3 perkara. Ada tiga sesuatu yang disifati fasaha, bahwa dia fasih. Fasaha itu sifat. Apa yang disifati fasaha? Apa yang disifati bahwa dia itu fasih? Ada 3. Yang pertama kalimat. Ada kalimat fasih. Ada namanya kalimat fasaha, kalimat. Kemudian wal kalam, begitu juga dengan kalimat. Jadi al kalimah itu kata. Al kalam kalimat, artinya terdiri dari beberapa kata, jumlah istilahnya. Satu kata fasih, ini kata fasih. Apakah fiilnya atau isimnya? Dia mempergunakan fiil yang fasih. Dia menggunakan isim yang fasih. Atau kalimatnya, mubtada khabarnya, atau fiil fa'ilnya, jumlahnya yang fasih. Yang ketiga al-mutakallim. Terkadang yang disifati fasih adalah orang yang berbicara. Mengatakan fulanun fasihun fil kalam. Si fulan ini fasih dalam bicaranya. Si fulanun fasih. Jadi ada kata yang fasih, ada kalimat yang fasih, ada orang yang fasih. Jadi 3 yang disifati fasaha, kefasihan. Wa yahsunu an nad'a li kulli wahidin minha matlaban khassah. Dan bagus kalau kita membuat setiap dari 3 ini, masing-masing dari 3 ini, likulli wahidin minha, dari 3 ini, matlaban khassa, satu pembahasan. Satu pokok pembahasan, matlab. Ada matlab tentang fasahatul kalimat, ada matlab tentang fasahatul kalam, ada matlab tentang fasahatul mutakallim. Al-matlabul awal. Matlab yang pertama, artinya pembahasan yang pertama atau mabahas atau poin yang pertama. Fi fasahatil kalimah, tentang fasahah
satu kata. Tatahaqqaqu fasahatul kalimah bi khulusiha min thalathati uyub. Fasaha kalimat itu, fasaha kata, kalimat di sini artinya kata. Kefasihan satu kata itu tatahaqqaq artinya tercapai, terwujudkan. Satu kata dikatakan fasih bi khulusiha min thalathati uyub. Dan apabila dia selamat dari 3 cacat. Nah, satu kata dikatakan kata itu fasih apabila kata itu jauh dari 3 aib ini. Dari 3 cacat. Kalau suatu kata tidak terdapat padanya salah satu dari cacat ini, maka dia dikatakan kata yang fasih. Kata yang fasih. Jadi kata yang fasih itu terwujudkan apabila dia jauh, bersih, hulus. Nah, bersih dari salah satu dari 3 cacat. Awalan yang pertama, cacat yang pertama yang harus dihindari, yang harus jauh dari satu kata yang fasih, at-tanafur. At-tanafur. Apa itu at-tanafur? Wa wasfun fil kalimah. At-tanafur itu adalah suatu sifat pada satu kata. Sifat yang ada pada satu kata. Yujibu thiqalaha ala lisan. Yang menyebabkan kata tersebut berat di lisan. Berat di lisan wa usr nutqi biha. Dan sulit diucapkan. Nah, ketika ada kata yang sulit diucapkan, berat di lidah. Kadang lidahnya tak loko-loko, nah bilang orang Makassar. Keseleo lidahnya ketika dia ucapkan kalimat tersebut. Karena berat sekali di lidah. Sulit sekali diucapkan. Berarti kata tersebut memiliki cacat namanya at-tanafur. Ketika kalimat tersebut berat di lidah, sulit diucapkan. Wahwa naw'ani. At-tanafur ini, tanafur pada kata, ada 2 macamnya, 2 jenis. Tanafurun syadid. Yang pertama, tanafurun syadid artinya sulit sekali. Berat sekali. Katanya kata tersebut pokoknya berat di lisan dan sulit diucapkan. Wa huwa ma yatanaha thiqal. Artinya kata yang sulitnya sampai ke puncak, sudah di puncak kesulitan. Yatanaha artinya di puncak, di atas, di akhir kesulitan. Tidak ada lagi yang sulit setelah itu. Pokoknya paling sulit lah istilahnya. Ma yatanaha athiqal. Artinya kata yang puncak, berada di puncak kesulitan. Kal hu khu. Al-khu al-hu khu. Kal hu khu. Ini sudah hu khu. Haknya halqi. Kemudian ainnya juga halqi. Kha'nya juga halqi. Ainnya lagi halqi. Hu hu hu. Itu berat itu. Apa itu al-hu khu? Ini kalimat berat, sangat berat diucapkan. Al-hu khu. Linabatin tar'ahu laibid. Nah, ini al-hu ini jenis tanaman yang biasa dimakan oleh onta. Nah, pengembala-pengembala itu biasa mengembalakan ontanya di tempat yang ada tanaman namanya hu.
Ho, ho. Disebut saja sudah kayak mau muntah. Ho, ho. Artinya apa? Tanaman yang dimakan oleh onta. Min qawli Arabi. Dari ucapan seorang Arabi. Ini didapati dari ucapan salah seorang Arabi. Arabi itu orang Arab yang tinggal di pedalaman. Yang kerjanya mengembala onta di pelosok-pelosok padang pasir. Su'ila an naqatihi. Ini Arabi ditanya tentang ontanya. Mana ontamu? Di mana untamu? Kenapa tidak kuliah ontamu? Aina naqatuk? Su'ila an naqatihi. Ditanya tentang untanya. Faqala, maka Arabi ini mengatakan, taraktu tar'a al-hu'hu'. Taraktu tar'a al-hu'hu'a. Saya meninggalkannya memakan tanaman hu', 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 hu'. Nah ini berat. Kalimat hu', hu'. Tanaman yang dimakan oleh onta. Ini namanya apa? Tanafurun syadid. Tanafurun syadid. Karena sangat sulit di lisan. Sangat berat diucapkan. Al-hu, khu. Ada contoh lain. Di kitab-kitab lain namanya at-tashu. Al-dhashu. Al-dhashu. Dha. Kemudian shin. Al-dhashu. Al-dhashu itu tempat yang kasar. Dhashu. Al-dha dulu kemudian shin. Al-dhashu. Ini sulit diucapkan. Kenapa sulit diucapkan? Karena makhraj hurufnya itu terlalu berdekatan. Tidak serasi, tidak sesuai. Dha dengan shin. Dha shu. Dha shu. Sama tadi itu. Hu. Hu. Yang berat karena terlalu 4 huruf itu dari satu sumber, satu makhraj. Sehingga sehingga apa? Sulit diucapkan. Kemudian yang kedua, di antara jenis tanafur, tanafurun khafif. Tanafurun khafif. Yang ringan. Wahuwa ma la yatanaha fi thiqal. Itu kata yang tidak terlalu sulit. Artinya dia sulit tapi tidak ke puncaknya. Artinya sedang-sedang saja. Di bawah sedikit. Sulit tapi tidak terlalu sulit. Kan nuqah. Kan nuqah. Nuqah. An-nuqah. Nuqah susah juga tapi tidak sama seperti tadi itu. Ho, ho. Ho, ho. Nah, ini an-nuqah. An-nuqah. Apa an-nuqah? Nahwu contohnya dalam kalimat Zahaba sadaya ba'da syarabin nuqah. Zahaba sadaya. Telah hilang dahagaku. Sada itu rasa haus. Nama kita itu balus sada. Balus sada artinya tenggorokan atau dahaganya sudah hilang. Zahaba sadaya. Telah hilang dahagaku ba'da syarabin nuqah. Setelah minum an-nuqah. Apa itu an-nuqah? Ai al-ma' al-'azb as-safi. Air tawar yang jernih. Artinya air tawar dan sangat jernih. Sehingga sangat nikmat diminum. Bersih, jernih, tawar. Al-ma' al-'azb. Azb itu air tawar, safi, bersih. Nuqah. Jadi rasa hausku hilang, dahagaku hilang setelah minum air yang bersih. An-nuqah. An-nuqah. Kalau bicara-bicara uridu an ashrab an-nuqah. Praktekan berbahasa Arab, bahasa Arab kalau sehari-hari di situ.
Bisa dipakai ini supaya latihan-latihan. Sekalipun tidak fasih. Kalimatnya tidak fasih. Kenapa? Karena sulit diucapkan. Cuma kalau mau tampil beda ya, mada tashrab? Apa yang kau minum? Syarabtu nukah. Syarabtu an-nukah. Artinya saya minum air bersih. Jangan mengatakan syaribtul ma'a. Ma orang paham semua. Tahu semua dia apa artinya al-ma. Tapi kalau syaribtul nukah. Minuman baru ini kayaknya ini. Saingannya boba. Hmm. Syaribtul nukah. Ay al-ma al-'adh as-safi. Ada contoh lain seperti an-naqnaqah. 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 Apa artinya naqnaqah? An-naqnaqah. Eh? An-naqnaqah. An-naqnaqah artinya suara kodok. Eh, apa istilah bahasa Makassarnya nguang, tumpang nguang, artinya ngoak. Suara kodok itu kalau malam hari bunyi itu namanya an-naqnaqah. Ada juga contohnya mustashzirat. 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 Ini berat ini. Apa artinya mustashzirat? Yang murtafiat, artinya yang tinggi. Sesuatu yang tinggi. Sampai mengatakan jalastu fi makanin mustashzirat. Berat sekali. Ini kalimat yang tidak fasih. Kenapa? Karena berat. Sekalipun beratnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu berat. Kemudian Rekuta mengatakan wadhabitu tanafur. Bagaimana mengukur tanafur itu? Bagaimana mengetahui bahwa ini kalimat ada cacatnya yaitu tanafur, bahwa ini kalimat sulit. Apa yang menjadi ukuran dabitnya itu apa? Ukurannya tanafur itu apa? Wa kullu lafzin. Ukurannya tanafur itu adalah semua lafaz, kullu lafzin yang furu adzauqus salim. Artinya perasaan yang selamat, orang yang selamat artinya normal, orang yang perasaannya normal itu akan mengingkari, akan menjauhi kalimat tersebut. Artinya an-nuqah orang yang punya perasaan yang masih normal, ini berat sekali bahasa ini, mustashzirat, an-naqah, ini berat. Artinya secara naluri saja, perasaan yang selamat, adzauqus salim, wasyu'urun nafsi, perasaan jiwa, perasaan hati. Alladzi tawalladahu al-muzawalah. Yang dilahirkan oleh al-muzawalah. Apa itu al-muzawalah? Al-mumarasah, kebiasaan. Orang yang sudah biasa berbahasa Arab, sering baca-baca buku, banyak luas wawasannya tentang bahasa Arab. Ketika mendengar kalimat tersebut langsung bisa tahu, ini tanafur ini, sulit ini, kata ini terlalu berat ini. Jadi semua lafaz yang membuat orang yang punya perasaan yang sehat atau jiwa, perasaan jiwanya itu menghindari. Yang furhu artinya mengingkarinya, menolaknya. Yang mana ini perasaan ini lahir dari mumarasa, lahir dari eh, kebiasaannya, keseringannya mendengar atau membaca asalibil bulagha, lahir dari kebiasaan dia melihat, membaca, meneliti gaya bahasa ahli balaghah, al-bulagha, ahli balaghah. Yang orang yang sering baca-baca buku, baca bahasa Arab, pernah sering baca syair-syair, itu tahu bahwa ini kalimat berat atau tidak. Fahuwa mutanafirun, maka
kalimat tersebut dihukumi mutanafir. Kapan kalimat dikatakan mutanafir? Apabila perasaan yang selamat artinya masih sehat. Karena ada juga orang error perasaannya yang sulit dianggap mudah. Yang mudah dianggap sulit. Nah, terkadang ada kalimat biasa tapi berat sekali narasa. Ya, terlalu berat dia rasa. Kenapa? Karena tidak normal. Tapi kalau orang normal, ketika melihat satu kata yang dianggap sulit, maka dia akan menghukumi kalimat tersebut tanafur, atau kalimat tersebut, kata tersebut akan dihukumi tanafur. Kenapa? Karena perasaan yang normal, kejiwaan yang normal menganggap bahwa itu berat. Nah, ini yang pertama. Cacat yang pertama. At-tanafur. Kata yang sulit diucapkan. Yang kedua, al-gharabah. Al-gharabah artinya kata yang dipakai adalah kata yang asing. Artinya jarang sekali dipakai. Atau mungkin cuma satu orang yang pakai kata itu di seluruh dunia ini. Tidak biasa dipakai itu kalimat atau kata. Wahuwa kaunul kalimah wahsyiyatan ghaira zahiratil makna. Artinya adanya kapan kata itu dikatakan garib, aneh, garaba. Ketika kata itu asing, wahsyiyah, asing sekali. Wahsy artinya tidak terkenal, tidak pernah dijumpai. Makanya hewan buas yang kata hewan wahsy. Wahsy karena jarang dilihat, hanya di hutan. Di hutan pun kalau untung-untung kalau lihat. Wahsy artinya jarang ditemukan. Ghaira zahiratil makna, yang tidak jelas maknanya karena tidak pernah didengar, sehingga kita tidak tahu apa artinya ini kata ini. Mudah diucapkan, tidak sulit diucapkan, cuma maknanya apa ini kata ini karena tidak pernah dipakai. Hatta yahtaj fi ma'rifatil muradi minhu, sampai kita membutuhkan untuk mengetahui maknanya ilal bahthi wa kiddin, pada penelitian dan kesulitan. Artinya harus buka kamus, lihat ini, tanya ini. Terkadang kamus ini tidak ada kata tersebut. Kamus ini juga tidak ada. Kalimat ini saking anehnya, karena aneh, karena jarang dipakai, kita tidak tahu artinya. Untuk mengetahui artinya, kita harus membuka banyak kamus. Harus ada penelitian, dibahas. Kemudian terkadang mendapatkan kesulitan. Wakiddin. Ila bahsin wakiddin. Penelitian dan kesulitan. Wahuwa nawani. Ini juga al-gharabah terdiri dari dua jenis. Ada dua macam, ada dua bentuk garabah. Yang pertama, ma yujibu hayrata sami'. Kata yang menyebabkan kebingungan pada pendengar. Pendengarnya, apa nak bilang ini? Hayrah. Hayrah itu ketidakjelasan, kebingungan si pendengar fi fahmil ma'nal maksud, dalam memahami makna yang dimaksud. Nah, apa maksudnya ini? Tak jelas. Minal kalimah, dari satu kata. Kenapa pendengar bingung mendengarkan kata tersebut? Litaraddudiha bainal ma'nayaini, karena kata tersebut terdiri dari dua makna. Terdiri dari dua makna atau lebih, atau aksar. Ada satu kata. Orang pusing. Ini kata maksudnya apa? Karena ini kata bisa bermakna A, bisa bermakna B. Atau C, D. Ada dua maknanya atau lebih. Kemudian bila karina, tidak ada petunjuk mana yang dimaksud ini kata ini. Jadi garaba terkadang maknanya jelas, cuma maknanya lebih dari satu. Kita tidak tahu ini yang bicara ini maksudnya apa, A atau B. Dan tidak ada petunjuk yang menunjukkan bahwasanya si pembicara memaksudkan yang A atau B.
Kastimalil lafzil mushtarak, seperti mempergunakan lafaz mushtarak. Lafaz mushtarak sudah kita jelaskan di usul fiqh. Mushtarak artinya lafaz yang satu kata tapi maknanya lebih dari satu. Lebih dari satu. Penggunaan lafaz yang mushtarak ini maknanya saling bertentangan. Seperti al-as'as. Masih ingat? Wal-laili idza as'as. Apa artinya wal-laili idza as'as? Artinya datang atau pergi. Ya. Seperti di sini contohnya. Azzara. 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 Ini lafaz mushtarak. Lafaz yang mushtarak. Bermakna dimuliakan atau dihinakan. Jadi azzara bisa bermakna ta'zim, bisa bermakna ihana. Artinya satu kata tapi dua artinya. Dan dua artinya ini saling bertolak belakang. Fi nahwi seperti contoh. Zurtu fulanan fa'azzarani. Zurtu fulanan. Zurtu. Zai di situ bukan zal. Zurtu. Ziarah. Dari kata ziarah. Zurtu fulanan. Saya menziarahi si fulan. Saya mengunjungi si fulan. Fa'azzarani. Kemudian si fulan itu azzarani. Apa artinya azzarani? Tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Fa'innahu lafzun mushtarak. Karena azzarani di sini lafaz yang mushtarak. Mengandung dua arti. Baina ta'zim wal ihana. Antara pemuliaan dan penghinaan. Jadi ketika saya kata zurtu fulanan, saya menziarahi fulanan, fa'azzarani. Kemudian si fulan itu azzarni. Azzarni artinya apa? Kemudian dia memuliakan saya atau kemudian dia menghinakan saya. Artinya ketika saya menziarahinya. Setelah saya menziarahinya, saya datang ke rumahnya. Dia muliakan saya atau dia hinakan saya. Ini tidak jelas. Karena tidak ada karina, tidak ada petunjuk. Setelah dia diziarahi, apakah dia dimuliakan atau dihinakan? Karena mempergunakan satu kata yang mengandung dua makna, yang mana dua makna tersebut saling bertentangan. Sehingga pendengar ini pusing. Maksudmu apa ini? Dia memuliakan engkau atau dia menghinakan engkau ketika menziarahinya. Wa amma ma'al qarina. Adapun apabila mempergunakan dua atau mempergunakan satu kata yang mengandung dua arti atau lebih, saling bertentangan, tapi ada karinanya. Ada petunjuk bahwa yang dimaksud yang pertama atau yang kedua. Amma ma'al qarina. Adapun apabila ada petunjuk yang menunjukkan makna yang dimaksud, fala gharabata, maka kalimat tersebut atau kata tersebut tidak dihukumi gharabah, tidak dihukumi aneh. Kenapa? Karena ada petunjuk. Kama fi qauli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu. Orang-orang yang beriman dengannya, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'azzaruhu wa nasaruhu. Azzaruhu di sini apakah bermakna ihana atau bermakna ta'zim? Karena azzarab dua artinya, ihana atau ta'zim, pemuliaan atau penghinaan. Kata Regurutta, fadhikrun nasri qarinatun ala iradati ta'zim. Jadi penyebutan kata nasr wa nasaruhu, azzaruhu wa nasaruhu. Nasaruhu di sini menolongnya. Jadi orang yang beriman kepada Nabi, kemudian dia azzarahu wa nasarahu, artinya menolongnya. Kalimat menolongnya menunjukkan bahwa azzara di sini bermakna ta'zim, artinya memuliakannya dan menolongnya, membelanya. Jadi ada petunjuk bahwa azzara di sini bermakna at-ta'zim, bukan bermakna ihana. Mana karinanya? Itu kalimat
nasaruhu. Falladzina amanu bihi wa'azzaruhu. Bukan zal di situ, zai. Wa'azzaruhu wa nasaruhu. Ini surah Al-A'raf ayat 157. Surah Al-A'raf ayat 157. Kemudian yang kedua, al-gharabah yang kedua, ma yu'abu isti'maluhu lihtiyajin ila tatabbu'il lughat. Ma yu'abu isti'maluhu, kata yang dicela penggunaannya. Kata yang tercela penggunaannya, dicela penggunaannya. Kenapa dicela penggunaannya? Lihtiyajin ila tatabbu'il lughat. Karena membutuhkan penelitian terhadap bahasa-bahasa. Artinya harus dicari. Wa kathratil bahth, harus banyak meneliti. Untuk mengetahui makna kata tersebut, perlu kita penelitian yang banyak. Perlu kita buka kamus yang banyak. Wa taftish, pemeriksaan. Fil qawamis, di kamus-kamus. Makanya kata tersebut dianggap aneh. Kenapa? Karena Anda tahu apa artinya. Bagaimana cara tahu artinya? Ya harus buka kamus ini, buka kamus itu, buka ini, buka itu. Nahu contohnya. Takakka'a. Takakka'a. Takakka'a apa artinya takakka'a? Di mana ijtama'ah. Ijtama'ah. Ain di situ bukan ha. Ijtama'ah. Berkumpul. Takakka'a artinya berkumpul. Wafrangka'ah. Ifrangka'ah. 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 Apa artinya ifrangka'ah? Insarafa. Jadi takakka'a bermakna ijtama. Ifrangka'ah bermakna insarafa. Kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan, anna Arabiyan yasqutu an himarihi. Ada dikisahkan seorang Arabi jatuh dari keledainya. Sementara naik keledai, jatuh dia, si Arabi ini. Fajtama alaihi nasun. Setelah dia jatuh, orang-orang berkerumun. Biasanya kalau ada orang jatuh, orang datang semua berkumpul melihat keadaannya, kondisinya, kenapa jatuh, bagaimana keadaannya, masih hidupkah atau matikah, atau mau ditolong atau mau dibawa ke rumah sakit. Orang berkumpul ketika dia jatuh. Ini Arabi. Faqala, akhirnya Arabi ini mengatakan, malakum takaka'tum alayya kataka'kaikum ala dhi junnatin ifranqaw anni. Marah ini Arabi ini ketika jatuh, orang kumpul semua, dia mengatakan, malakum takaka'tum alayya. Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian berkumpul di sekitar saya? Kenapa kalian datang semua di sini? Malakum takaka'tum alayya. Kenapa kalian berkumpul di sekitarku? Kata ka'ikum aladhi junnah. Junnah artinya junun, orang gila. Sebagaimana kalian berkumpul di sekitar orang gila. Mungkin anggap kau orang gila. Misalnya kan kalau ada orang gila, orang datang sejauh orang gila, orang gila. Anak-anak biasa suka main-main orang gila. Berkumpul, dikerumuni. Ada orang gila biasa dikerumuni. Kenapa kalian berkumpul kepada saya seperti kalian berkumpul sama orang gila? Menganggap orang gila kakak. Ifrankau anni, insarafu anni. Pergilah kalian dari saya. Pergi semua. Ifrankau anni. Di sini dua kata yang dipakai, kata yang garib. Takakka dengan ifranka'ah. Ifrankau anni. Artinya pergilah kalian dari saya. Ada contoh lain seperti itlakhammah. 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 Artinya ishtadda. Seperti sekarang ini kan sudah beberapa hari tidak hujan. Beberapa hari ini tidak hujan. Mengatakan al-yawma itlakhammal harru. Al-yawma itlakhammal harru. Hari ini cuaca sangat panas. Itlakhamma. Itlakhamma artinya ishtadda. Al-harru panas. Nah, ini juga namanya garabah. Kenapa? Karena kata-katanya itu sulit ditahu maknanya. Harus buka kamus.
Kemudian yang ketiga, selesai ini yang ketiga, aib yang ketiga, cacat yang ketiga pada kata mukhalafatul qiyas, menyelisihi qiyas, menyelisihi qiyas. Qiyas itu kaidah dalam ilmu saraf. Kaidah dalam ilmu saraf. Penggunaan katanya menyelisihi qiyas, tidak seperti kaidah yang biasa dipakai. Wa huwa kaunul kalimah jariyan ala khilafil qanuni sarfi, yaitu kalimat yang menyelisihi kaedah-kaedah aturan-aturan saraf, aturan-aturan ilmu saraf, aturan-aturan ilmu saraf. Ma'adami thubut istimaliha ladal Arab. Padahal tidak pernah dipergunakan oleh orang Arab. Nah, ini menyelisih kias plus tidak pernah dipakai oleh orang Arab. Tidak pernah didapati penggunaannya di sisi orang Arab. Lada al-Arab. Kafaki ma yajibu fil irgham, seperti memecah, memisahkan dua huruf yang seharusnya diidgham, disatukan. Idgham artinya disatukan. Dijadikan satu huruf kemudian dikasih tasydid. Dia pisahkan. Memisahkan dua huruf yang seharusnya digabungkan. Kal ajlal, seperti kalimat al-ajlal. Apa artinya al-ajlal? Fi qawli Abi Najm, seperti dalam ucapan Abi Najm, Alhamdulillahil aliyyil ajlas al-ajlal, Alhamdulillahil aliyyil ajlal al-wahidil fardil qadimil awwal. Ini bait syair ini. Alhamdulillahil aliyyil ajlal al-wahidil fardil qadimil awwal. Segala puji bagi Allah al-ali, yang maha tinggi. Al-ajlal, yang maha mulia. Al-wahid, yang maha esa. Al-fard, yang tidak ada duanya. Al-qadim, yang tidak ada awalnya. Al-awwal, yang pertama. Di sini kalimat al-ajlal, fa'innal qiyasa. Al-qiyas, bukan shad, sin. Fa'innal qiyasa al-ajal. Jadi secara qiyas, yang benar adalah al-ajal. Lamnya ditasydid, diidgham. Sedangkan Abi Najm, dia jadikan terpisah al-ajlal. La. Al-ajlalu. Lamnya dipisahkan menjadi dua. Sedangkan secara qiyas seharusnya dia diidgham. Kenapa diidgham? Karena dua huruf yang berdempetan. Al-ajlal. Seharusnya dibaca al-ajal. Wa ghairu dzalika mimma jaa mukhalifan lidzalikal qanun, atau selain contoh-contoh lain-lain yang menyelisihi kaedah-kaedah tersebut, aturan-aturan tersebut. Walam yathbut istimaluhu ladal adab, dan tidak didapati penggunaannya menurut di sisi orang Arab. Artinya orang Arab tidak pernah pakai kalimat tersebut. Kecuali satu orang. Al-ajlal cuma Abi Najm yang pakai. Orang Arab yang lain tidak pakai katanya. Dia pakai al-ajal. Amma ma thabata istimaluhu 'inda al-Arab. Adapun kalau menyelisih qiyas, tapi didapati orang Arab mempergunakannya. Orang Arab pakai itu kata, sekalipun menyelisih qiyas. Bahwa fasih, maka kata itu dianggap fasih. Sekalipun menyelisih qiyas. Kenapa? Orang Arab pakai. Yang jadi masalah kalau dia tidak sesuai qiyas, menyelisih qiyas, terus tidak dipakai orang Arab. Nah, itu tidak boleh. Walau khalafa kanun sarfi, sekalipun menyelisihi kaidah saraf, kaidah ilmu saraf, seperti kalimat al-munkhul. Al-munkhul bidhammil mim. Al-munkhul sama seperti al-mudhun. Al-munkhul itu ayakan, tapisan, saringan. Kalau biasanya orang beli terigu, biasanya banyak kasar-kasarnya disaring dulu. Namanya al-munkhul. Bidhamma mimnya dan kha-nya. Seharusnya secara qiyas dibaca al-minkhal. Al-minkhal. Mimnya di kasrah, kha-nya
di fathah. Itu secara kias seharusnya mif'al, isim alat, mif'alun, mif'alun. Seharusnya dibaca minkhal. Tapi orang Arab pakai munkhul. Emang dia apa? Bahasanya dia. Berarti dia fasih karena orang Arab yang baca, yang bilang bahasanya dia. Sama seperti awirah, awirah. Awirah min ghairi ilal. Ilal artinya huruf wawunya diganti menjadi alif, menjadi ara. Seperti qawila menjadi qala, baya'a menjadi ba'a. Itu secara kias, tapi di sini orang Arab dia pakai awira, seharusnya ara, tapi tetap dipakai awira, menyalahi kias. Seharusnya dia dibaca ara, wawunya diganti menjadi alif karena sebelumnya fathah. Seperti ba'a dari kata baya'a, qala dari kata qawala atau qawila. Wa qitatun, qitat, kucing. Terkadang qitatun atau kitun. Nah, ini boleh. Karena orang Arab terkadang mengatakan kitun, terkadang mengatakan qitatun. Bil fakki, dipisah toknya. Bila musawwagin, tanpa ada yang mengharuskan. Artinya bisa saja bilang kiton. Tapi kenapa dibilang kitot? Ya orang Arab bilang begitu. Sekalipun menyelisih kias, tapi orang Arab mempergunakannya. Seperti maghrib dengan masyrik. Maghrib, masyrik. Nah, ini menyalahi kias. Karena kiasnya bikas tirra maghrib wal masyrik. Kiasnya fatwa. Seharusnya maghrib. Maf'al. Maf'al maghrib atau masyrak. Tapi orang Arab tidak mengatakan maghrib. Matahari tenggelam di maghrib. Enggak. Mengatakan gharubatis syams fil maghrib. Maghrib. Kasra ra'nya. Padahal seharusnya secara kias dia di fathah. Sama seperti masjid. Masjid ya, secara kias itu masjid. Si makan. Maf'al. Tapi orang Arab bahkan dalam Al-Quran disebut masjid. Berarti itu fasih. Sekalipun menyelisihi kias. Nah ini 3 aib cacat pada kata. Ketika suatu kata terdapat salah satu dari cacat ini, berarti dia tidak dikatakan fasih. Kapan dikatakan fasih? Kalau terhindar dari 3 cacat, aib, celah pada satu kata. Nah, ini pembahasan kita pada malam hari ini. Nanti pertemuan berikutnya masuk tamrin. Coba-coba meme dulu. Cari jawabannya. Nanti kita eh, coba cari jawabannya pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik. Tafadhal. Alhamdulillah itu tadi penjelasan oleh dokter ya dari kitab ini yang mana tadi lebih menjurus ke fasoha. Apa-apa syarat fasoha itu yang mana tadi ada 3 yaitu at-tanafur, ghorabah, sama mukhalafatul qiyas. Ya. Kemungkinan di antara penjelasan tadi ada di antara santri yang ingin bertanya. Kepada santri yang ingin bertanya, kami buka sesi tanya jawab. Silakan aktifkan mic-nya bagi santri yang ingin bertanya. Ya, baik, karena tidak ada yang saya lihat mengaktifkan mic-nya, maka ya, bisa kita memahami bahwasanya kemungkinan santri sudah paham semua atau Alhamdulillah. mungkin tidak tahu apa yang ingin ditanyakan. Kemudian Memang kami balaga kembali artinya sudah harus kuasai naus Arabnya dulu baru balaga. Tapi ya mudah-mudahan bisa cepat paham. sedang diusahakan. Kemudian kami kembali memohon kepada dokter untuk memimpin doa. Tabes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha Amin. illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم رب زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Ya. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada dokter atas waktunya pada malam hari ini. Terakhir, mari kita menutup pengajian kita dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.